Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah perayaan Natal GBI Glow Fellowship Center Bali. Amin, semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita satukan hati. Kita mulai ibadah perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi Tuhan. Yes, haleluya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Oh, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan bersama-sama buat Yesus. Haleluya, glory bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Yes, glory bagimu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan yes. We give you glory. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory.
bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini yang penuh dengan sukacita. Kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Yang pada hari ini kami rayakan kedatangan Tuhan ke dunia. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Engkau sendiri akan ibadah dari awal pertengahan akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain. Berajalah Tuhan. Berajalah. Urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan. Yes. Talenta yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi hamba, bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, beracaralah. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Damai dalam hidup kami Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Sementara musik memuji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Masing-masing setiap kita berdoa bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang ajaib dalam hidup kita. Dia Bapa yang kekal dalam hidup kita. Dia Raja damai dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Bapa, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kami. Bahkan tidak ada seorang pun yang datang kepada Engkau Tuhan jika tidak melalui Yesus Tuhan yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Haleluya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Katakan glory, haleluya. Glory bagi Dia, haleluya, Katakan amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Semua katakan amin. Yes, haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap pulau, setiap benua menyanyikan pujian untuk Tuhan kita satu-satunya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan. Jemaat Tuhan, angkat suaramu buat Tuhan hari ini. Muliakan Tuhan.
bagi engkau dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, sehingga Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Sama Tuhan yang di belakang. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu siapa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus, sang juru selamat kita. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita selalu baik. Tuhan kita selalu baik. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang, maka harapanku dan doaku
Kami buka hati kami, siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami boleh menerima pesan Natal Tuhan. Biarlah pesan Natal yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gilbert Lumwindong Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat Natal, pesan Natal hari ini bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya sebagai rekan dalam Tuhan dan buat rekan-rekan di cabang dan juga di network dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan kebanggaan saya bahwa selama ini kita bisa bergandengan tangan bersama bahkan melewati COVID. Kita tetap berjalan bersama-sama, haleluya. Dan praise the Lord. Akhirnya kita bisa merayakan Natal setelah 2 tahun kita hanya online. Sekarang kita bisa merayakan secara hybrid, baik di gereja maupun yang mengikuti ibadah-ibadah kita secara online. Ini semua anugerah Tuhan. Dan buat setiap jemaat-jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang khususnya di network dan cabang, meskipun kita kadangkala jarang ketemu, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bangga dengan saudara tetap setia di tempat di mana saudara beribadah karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Saya percaya bahwa orang-orang sukses, orang-orang diberkati Tuhan, salah satu cirinya dia tertanam di gereja lokal. Karena setiap gereja pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya. Tapi kalau kita setia, berkat Tuhan akan diperintahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan Eid Milad Majid dalam bahasa Arab. Artinya Kerstfeest, ya kan, Kerstfeest itu dalam bahasa Belanda, dan Merry Christmas dalam bahasa Inggris, dan Selamat Hari Natal bahasa Indonesia, bahasa kita, ya kan. Jadi saya suka cita melihat saudara ada dalam ibadah ini tetap bersemangat, dan saya percaya ke depannya gereja kita akan terus maju, gereja kita akan terus bertumbuh, gereja kita tetap menjaga hal-hal penting. Karena ingat, selalu saya katakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik di pusat, di cabang-cabang, di network, bahkan di pos-pos PI-nya, kita tetap menekankan bahwa gereja kita yang pertama adalah gereja sukacita. Yang kedua, gereja kita adalah gereja mujizat. Yang ketiga, gereja kita adalah gereja penginjilan. Jadi ingat, gereja kita gereja sukacita, gereja mujizat, gereja penginjilan, dan gereja keluarga. Artinya apa? Sebagai gereja mujizat kita percaya selalu akan ada mujizat. Sebagai gereja sukacita pastikan kita bersukacita. Sebagai gereja keluarga pastikan kita selalu mengedepankan suasana kekeluargaan dan menjaga keluarga kita dalam damai sukacita. Sampai setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dan gereja kita juga gereja penginjilan. Artinya setiap kita dengan apa yang ada pada kita terus mengabarkan Injil. Tugas kita mengabarkan Injil. Dan yang merubah hati orang adalah Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya. Karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Dan tema utama dari Natal Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center tahun ini saya dapat dari Tuhan, yaitu courageous. Kita harus jadi orang-orang yang meneguhkan hati, menjadi orang-orang yang tabah hati. Karena saya percaya banyak orang hari-hari ini gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang lemah. Dan sebagai gembala, sebagai the captain of the team seringkali saya menyebutnya, sebagai bapak rohani, as your pastor, sebagai gembala saudara, izinkan saya mengingatkan. Hari-hari kita akan tambah keras. Karena itu, be courageous. Jadi orang-orang yang meneguhkan hati, jadi orang-orang yang tegar hati. Karena kita akan melihat anugerah Tuhan. Izinkan saya di perayaan Natal yang luar biasa ini berbagi dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6.
Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Berarti dalam hidup ini, hari-hari ini, sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa akan ada masa-masa di mana ketakutan, kegentaran akan coba di set up oleh setan. Untuk membuat kita goyah. Untuk membuat kita kompromi. Untuk membuat kita kecewa. Untuk membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Tetapi dalam perayaan Natal yang berbahagia ini, kita diingatkan, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu. Wow, haleluya. Mau ada krisis, mau ada badai, mau ada angin ribut, mau ada kesulitan, Dialah, Yesuslah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Semua bilang haleluya. Semangat dong. Kan gereja kita gereja sukacita ya dong. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, dalam bahasa Inggrisnya di Deuteronomy 30 verse 6 dikatakan, be strong and courageous. Do not be afraid and terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you and nor forsake you. Dia tidak pernah akan meninggalkan kau dan tidak akan pernah membiarkan kau. Be courageous. Nah, saya mencatat di sini begini, Natal bukan hanya bicara tentang kasih Allah. Ya kan Natal kita suka menyanyi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ya kan? Setiap Natal dibacakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tapi izinkan saya menjelaskan, Natal bukan hanya bicara kasih Allah. Namun Natal juga bicara tentang karya Allah. Yang setuju sama saya katakan kesempurnaan karya Allah. Ayo sama-sama bilang kesempurnaan karya Allah. Yes. Apa kesempurnaan karya Allah? Yang pertama kepeduliannya. Setiap agama bicara dosa, setiap agama bicara sorga, bicara neraka. Bicara tentang malaikat, bicara tentang Tuhan. Tapi setiap agama kalau kita bertanya, Tuhan yang di mana? Tuhan yang di sorga. Tetapi kekristenan berbeda, karena Tuhan kita bukan hanya di sorga. Dia Allah yang peduli, Dia gak tahan duduk di sorga. Dia gak tahan memerintah di sorga. Dia peduli dengan kita yang bergumul, Dia peduli dengan kita yang berjuang, Dia peduli dengan kita yang jatuh dalam dosa. Dia Allah yang peduli. Setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan hanya merayakan kasih Allah. Tapi kita juga merayakan kasih yang dibuktikan dengan apa? Dengan kepedulian. Yang kedua, Natal juga berbicara tentang karya Allah. Dia bukan hanya Allah yang peduli, tapi Dia Allah yang berkorban. Kalau dengar pengorbanan Kristus, kita selalu berpikir tentang Paskah. Indeed, amin, memang. Paskah bicara tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi Natal bicara tentang pengorbanan Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Berarti Natal mengajar bahwa kita berharga. Allah mau mengosongkan diri, Allah mau berkorban. Supaya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal itu luar biasa. Natal bukan hanya kita nyanyi, jingle bell, jingle all the way. Amin. Natal bukan hanya kita bakar lilin malam kudus. Tapi Natal harus membuat kita tersungkur. Dan berkata, Tuhan terima kasih buat kepedulianmu, terima kasih buat pengorbananmu. Sehingga Natal membuat kita tidak bersungut. Karena Natal mengajar kepada kita, kalau Allah mau berkorban buat kita, masakan kita gak mau meninggalkan dosa, gak mau meninggalkan hal-hal najis dalam hidup kita. Berkorban supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya selalu saya bilang, orang-orang Kristen yang merayakan Natal dengan minum mabuk, dengan pesta pora adalah orang Kristen yang menghina nama Yesus. Orang Kristen yang merayakan Natal dengan baju rok-rok mini, baju sempit terbuka kiri kanan, buat saya menghina
pengorbanan Kristus. Allah yang menjadi sama dengan manusia harusnya kita responi dengan pengorbanan. Dengan kesiapan hidup suci, kesiapan untuk meninggalkan dosa, untuk berkata, Tuhan, Natal tahun ini saya berhenti merokok, Natal tahun ini saya berhenti judi, Natal tahun ini saya berhenti lakukan hubungan seks sebelum nikah, Natal tahun ini saya berhenti onani dan masturbasi, saya berhenti nonton tayangan-tayangan cabul, saya berhenti dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena Allah berkorban. Yang ketiga, Natal bicara tentang karya Allah, itu penyertaannya. Dia Allah Immanuel, menyertai kita. Makanya Alkitab berkata, be courageous. Why? Karena dia menyertai engkau kemanapun kau pergi. Tuhanlah yang menyertai gembala-gembala di padang. Dan mengingatkan, jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud. Tuhanlah yang menyertai orang-orang Majus. Sehingga meskipun Herodes melancangan yang jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan juga yang menyertai Maria dan Yusuf. Sehingga melewati perjalanan yang melelahkan, mereka tetap taat setia dan tetap memandang Kristus. Tetap berjalan dalam ketaatan meskipun harus melahirkan di kandang yang hina. Tetapi kalau sudah baca dalam Lukas pasal 2 bagaimana Maria memuji Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan. Natal bukan hanya bicara kasih Allah, tapi juga karyanya. Karya dalam apa? Dalam kepedulian, dalam pengorbanan, dalam penyertaannya. Sehingga kita nggak pernah perlu takut karena yang menyertai kita adalah Tuhan. Yang mempunyai segala kuasa. Dan yang keempat, yaitu penyelamatannya. Dia bukan hanya mengharapkan kita menjadi orang baik. Tapi Natal mengajar kepada kita bukan kematian orang fasik yang dikenakinya, tapi keselamatannya. Dari pihak Allah. Allah buat apa saja supaya kita diselamatkan. Biarlah kita merayakan Natal dengan siap berbuat apa saja untuk meresponi kasih dan karya Allah yang luar biasa. Setelah Allah melakukan segala-galanya buat kita. Dari pihak Allah yang begitu sempurna dalam karyanya. Saya pakai tanda petik hanya mengharapkan kita. Jadi kan biasanya gini, kalau orang udah buat segala-galanya gitu. Ibu-ibu aja begitu. Mama nih ya, 9 bulan mengandung kamu. Mama gak pernah taruh di kulkas, mama gak pernah taruh di meja. Karena itu kamu harus begini, harus begini, harus begini. Orang tuh biasanya kalau udah berkorban, ujung-ujungnya nuntutnya banyak. Tapi Natal bukan Allah yang menuntut kebanyakan dari kita. Justru Natal adalah Allah yang berkarya sempurna buat kita. Tapi hanya mengharapkan kita courageous. Mengharapkan kita meneguhkan hati. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi untuk kepentingan kita. If I am courageous. Kalau saya meneguhkan hati, kalau saya memiliki hati yang tegar. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan saya. Lalu kalau saya tanya, apa kepentingan saya? Kenapa Tuhan ingin anak-anaknya bukan hanya sekedar cinta Tuhan, tapi juga courageous. Saya simpulkan ada 3 hal sederhana. Karena pada saat kita courageous, yang pertama, kita melihat semua janji Tuhan akan menjadi pengalaman pribadi kita. Janji-janji Tuhan bukan hanya enak didengar. Tapi Daud berkata, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingat cerita gembala-gembala di padang. Mereka yang tadinya ketakutan. Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka lihat apa yang terjadi. Dan Alkitab berkata semuanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Makanya mereka kembali pulang dengan sukacita. Kenapa kita nggak bisa sukacita? Bukan karena masalah kita bertubi-tubi, tetapi saya khawatir karena kita nggak courageous. Kita nggak meneguhkan hati. Kita nggak jadi orang-orang yang tegar. Kita jadi orang yang gampang kecewa, gampang putus asa, gampang pikir yang negatif. Tapi hari ini saya mau bilang waktu kita courageous. Kita meneguhkan hati. Kita tegar menghadapi segala tantangan. Semua janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena Alkitab dengan tegas bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Yang kedua,
Karena pada saat kita courageous, kita melihat semua musuh akan dihalaukan, bahkan dihancurkan Tuhan. Herodes yang mau membunuh anak di bawah laki-laki di bawah umur 2 tahun, akhirnya dihancurkan Tuhan. Herodes yang mau menghancurkan orang-orang Majus, akhirnya dihancurkan Tuhan. Ingat, apapun yang kita kerjakan, kita bisa menghadapi musuh. But as your pastor, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Jangan fokus pada musuh. Aduh, pendeta si ini begini-begini, si ini begini-begini, aduh ada masalah ini. Sebelum kita akhiri tahun ini, bahkan memasuki 2023. Kalau saya boleh mengingatkan saudara, jangan fokus pada musuh. Fokus pada Tuhan. Fokus pada target. Fokus pada karya, fokus pada kehendak Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang membereskan musuh-musuh kita. Kalau dia nggak halaukan musuh kita, dia sendiri yang menghancurkan musuh kita. Tugas kita bukan berperang melawan musuh. Tugas kita berperang mengalahkan kedagingan. Tugas kita berperang dengan segala hawa nafsu. Tugas kita berperang dengan segala tawaran-tawaran daging supaya kita tetap fokus pada Tuhan dan rencananya yang sempurna. Haleluya. Be courageous. Mari menjadi orang-orang yang meneguhkan hati. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kenapa saya bilang courageous bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Karena jika kita courageous, maka kita akan melihat semua janji Tuhan akan menjadi pengalaman pribadi kita. Yang kedua, kalau kita courageous, kita akan melihat semua musuh bukan hanya dihalaukan, bahkan akan dihancurkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita courageous, kita meneguhkan hati, kita tegar dalam hidup ini. Kita merasakan semua yang tidak menyenangkan justru menjadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa dengan Tuhan. Adakah hal-hal yang sedang tidak menyenangkan dalam hidup? Adakah orang-orang yang tidak menyenangkan? Adakah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan? Adakah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan yang saudara sedang hadapi? As your pastor, saya mau bilang, be courageous. Jadi orang-orang yang tegar. Dan waktu engkau tetap maju dan mendahulukan Kristus lebih dari segala-galanya, maka saya percaya hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan ubah menjadi kesaksian-kesaksian luar biasa. Awal dari perjalanan Maria dan Yusuf sangat tidak menyenangkan. Maria sempat menolak, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Yusuf bahkan mau menceraikan Maria dengan diam-diam, tapi diakhiri dengan datangnya orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan dan mur. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara. Mengakhiri tahun ini dan memasuki 2023, bisa saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, be courageous. Teguhkan hati, kita masih punya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat Natal. Saya Gilbert Lumoindong, as your pastor. Bersama dengan istri, anak-anak saya, menantu, dan cucu-cucu. Mendoakan setiap saudara. Sehingga Natal tahun ini menjadi your best Christmas ever. Menjadi Natal terbaik saudara. Dan mempersiapkan diri untuk memasuki 2023. Sebagai the year of understanding God's will. Tahun memahami kehendak Tuhan. Dan kita berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan. Untuk masuk dalam kemuliaannya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hari ini kami merayakan Natal sebagai bagian dari network dan cabang Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Kami dipersatukan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami saling menguatkan, kami saling membangun, dan kami mau jadi orang-orang yang setia. Karena itu hari ini kami belajar be courageous. Kami sadar kami bisa meneguhkan hati, kami bisa tegar dalam langkah kami selama Roh Kudus bimbing kami. Selama firman menjadi pegangan dalam hidup kami. Selama hati kami penuh syukur dan penuh penyembahan kepada Tuhan. Karena biarlah Roh Kudus terus mengajar kami. Karena kami tahu di depan kami bisa saja ada tantangan-tantangan besar. Tapi selama kami meneguhkan hati kami, selalu kami melihat kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan saat ini. Yang lemah Tuhan Yesus kuatkan.
yang mulai ragu, mulai goyah, mulai penuh kekecewaan, kepahitan, dalam nama Yesus Tuhan angkat. Sehingga hari ini kami menyebutnya hari kemenangan, hari mujizat, hari kemuliaan Tuhan. Karena perkara-perkara dahsyat Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Dengan sukacita, sekali lagi saya mau menyampaikan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, hidup dekat dengan Tuhan. Maka kasihnya sempurna atas kita. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Kita selalu luar biasa dalam Tuhan, amin. Baiklah, saudara, tadi pesan dari Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumandong, saya rasa cukup jelas ya saudara ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Ya. Katanya saudara ya akan terjadi resesi. Tetapi percayalah saudara, kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, kalau kita terus berharap kepada Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Jelas pesan dari Pendeta Gilbert, Gembala senior kita, be courageous. Kita harus tabah, kita harus kuat. Tabah artinya kita dapat melewati, kita tidak takut, kita dapat menghadapi segala sesuatunya. Kita dapat bertahan saudara. Ya. Karena hidup ini adalah perjuangan saudara. Ya enggak? Hidup kita ini adalah perjuangan, setiap hari kita berjuang. Kenapa saya katakan hidup ini adalah perjuangan? Karena setiap hari kita tidak pernah lepas dari namanya pergumulan. Betul saudara? Ya kan? Setiap hari kita tidak lepas daripada pergumulan. Life is full with struggle. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap be courageous. Tetap bertahan, tetap bisa bertabah dalam menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi. Saudara. Ya, pergumulan setiap orang itu berbeda-beda. Pergumulan saudara dengan saya pun berbeda-beda. Ada orang yang bergumul tentang jodoh misalnya ya saudara ya. Sudah sekian lama masih jomblo, belum berjodoh, mencari jodoh. Ada orang yang bergumul tentang keluarga, hubungan suami istri yang semakin tidak harmonis. Atau ada orang yang bergumul tentang keuangan, tentang kredit macet dan sebagainya. Orang yang bergumul soal sakit penyakit. Banyak hal pergumulan dalam hidup ini saudara. Dan pergumulan itu berbeda-beda. Tergantung dari status sosial dan kedudukan kita. Semakin tinggi status sosial kita, semakin tinggi kedudukan kita, semakin berat saudara pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Ya, ada seorang tokoh di dalam Alkitab. Orang ini adalah kebanggaan Tuhan. Dia adalah Ayub saudara ya. Tuhan katakan tidak ada satu orang pun di muka bumi ini seperti Ayub. Orang yang jujur, soleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub juga harus mengalami pergumulan. Bahkan pergumulan yang kita baca dalam kitab Ayub saudara, begitu berat saudara. Mungkin kita tidak akan pernah sanggup seperti Ayub. Tapi Ayub ini adalah orang yang courage saudara. Orang yang dapat bertahan dalam pergumulan saudara. Bahkan istrinya mengatakan kepada dia, melihat apa yang dia alami, istrinya berkata, ujatilah Allahmu. Tapi apa yang Ayub lakukan? Dia katakan, kamu seperti perempuan gila. Masakan kita mau yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau yang buruk dari Tuhan. Artinya Ayub itu sungguh-sungguh mengerti saudara bahwa hidup ini adalah sebuah pergumulan. Dia mengerti apapun yang dia alami itu seizin Tuhan. Sehingga di dalam Ayub 7 ayat yang pertama coba bisa ditayangkan. Dia katakan bukankah manusia harus bergumul dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Bukankah manusia harus bergumul? Artinya dia tahu persis Ayub bahwa manusia itu harus mengalami yang namanya pergumulan. Seperti apa yang dia alami. Dan hari-harinya seperti orang upahan. Artinya orang-orang yang hidupnya selalu berjuang untuk bertahan hidup. Saudara, sebetulnya kita semua ini adalah orang-orang upahan. Betul kan saudara? Kita adalah orang-orang yang hanya berharap dan berbelas kasih kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yaitu Tuhan Yesus. Kita semua ini adalah orang-orang upahan yang setiap hari kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Karena saudara tidak akan bisa melalui hari-hari yang penuh dengan pergumulan tanpa Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi kita harus bersandar dan hanya berharap kepada Dia. Karena itu adalah satu-satunya cara ya, agar kita bisa menang dari pergumulan ini. Yaitu kita harus tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Nah di sini saudara ya, saya mencatat ada 3 hal
bagaimana kita bisa bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Atau kita, boleh saya katakan, kita memiliki 3 senjata, saudara ya, untuk menghadapi pergumulan yang akan kita hadapi. Yang pertama, coba bisa ditayangkan. Yang pertama adalah iman, saudara. Yang pertama adalah iman. Kita tahu di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Apa yang dimaksud dengan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Saudara, itu ibarat penabur. Sebelum orang itu menabur, saudara, dia memiliki keyakinan bahwa benih yang ditabur itu pasti akan dituai. Jadi seorang penabur dia percaya bahwa benih yang ditabur itu dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan pada saat benih itu berbuah dia akan menuai. Dan menuai inilah ada namanya pengharapan, saudara. Ya. Sedangkan dasarnya sebelum dia benih ini bertumbuh dan berbuah, tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk agar benih ini bisa bertumbuh dan berbuah. Seperti misalnya menyiram atau memberi pupuk. Nah, tindakan inilah yang disebut dasar. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang berikutnya dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman adalah sebuah visi tentang bagaimana kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Sebuah visi tentang masa depan kita. Ya, sebagai suatu bukti jaminan bahwa apa yang kita yakini, walaupun itu belum terwujud, tapi kita sudah punya kepastian. Kita sudah punya keyakinan bahwa ini akan terjadi. Ya, itu adalah iman. Ibarat seperti contohnya mungkin sebuah sertifikat, saudara ya. Kalau saudara memiliki sebuah sertifikat tanah, itu kan sebagai bukti bahwa saudara memiliki sebuah tanah kan. Mungkin saudara belum membangun di tanah itu, ataupun saudara belum menggarap tanah itu, bahkan mungkin saudara tidak pernah melihat tanah itu, tapi saudara punya bukti. Yaitu sertifikat ini sebagai bukti bahwa saudara memiliki tanah itu. Itu adalah iman. Saudara, iman itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Ya, karena tanpa iman, firman Tuhan katakan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Betul kan saudara? Jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan iman, kita bisa melihat saudara. Ya, kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan iman kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap perkara yang akan kita hadapi, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Dan jangan kita melihat sebuah pergumulan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, saudara. Ya, jangan kita melihat bahwa pergumulan itu adalah hal yang menakutkan, hal yang menghancurkan hidup kita. Sehingga kita akhirnya menjadi takut dan menyerah, saudara. Tapi justru sebaliknya, fokus kita jangan pada pergumulan yang sedang kita hadapi. Fokus kita harus kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi. Bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana penyertaan Allah di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu kita jangan berfokus kepada masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Tapi fokus kita hanya kepada Tuhan, saudara. Ketika kita fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kalau Tuhan katakan, saudara, firman Tuhan katakan jangan kita takut. Dan jangan juga kita khawatir tentang apapun juga. Artinya apa, saudara? Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Iya kan? Kalau Tuhan bersama dengan kita, saya jamin, saudara, kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang pertama, saudara ya. Senjata kita yang pertama untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi maupun yang sedang kita hadapi adalah iman. Yang kedua, kita harus berdoa. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, doa itu adalah senjata yang ampuh, saudara, dalam menghadapi pergumulan ini. Kenapa saya katakan doa itu merupakan senjata yang ampuh? Karena dengan kita berdoa, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Dengan kita berdoa, kita akan mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah segala keputusan atau segala tindakan yang kita ambil sesuai dengan pikiran Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus terus berdoa, saudara. Karena dengan berdoa, kita akan mendapat power, mendapat kekuatan daripada Tuhan.
Dan yang berikutnya, dengan kita berdoa, artinya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Kita sedang melibatkan Tuhan, kita sedang mempercayakan apapun yang terjadi dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi seharusnya saudara ya, gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, doa itu adalah sebagai gaya hidup kita. Seharusnya kita harus tetap berdoa dalam setiap saat, saudara. Karena banyak orang Kristen yang mereka hanya berdoa pada saat mereka perlu. Baru mereka datang kepada Tuhan melalui doa. Jadi saya mau katakan kepada saudara semua, butuh tidak butuh, perlu tidak perlu, kita harus terus datang kepada Tuhan dalam doa kita. Amin saudara. Karena ketika pergumulan itu datang, kita sudah siap, kita tahu kemana kita berlindung. Yang ketiga, yang terakhir saudara ya, saya juga karena waktu jadi saya harus singkat. Bersyukur. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita harus mengucap syukur saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan itu adalah kehendak Allah. Karena dengan kita mengucap syukur, itu kita sedang menyatakan kemenangan. Kita sedang mendeklar kemenangan kita atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Dengan mengucap syukur artinya Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi suatu kebaikan. Karena kita tahu Allah dapat mengubah segala kutuk menjadi berkat. Dengan kita mengucap syukur, Tuhan akan mengubah segala yang buruk akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Dan dengan kita mengucap syukur bahwa kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, saudara. Amin, saudara. Jadi kita kalau mengalami pergumulan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena itu adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia, saudara. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih kok manusia harus mengalami pergumulan, saudara? Apakah Tuhan menciptakan manusia harus mengalami semua ini, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia itu sempurna. Bahkan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, sempurna itu artinya tidak ada cacat, tidak satu kurang apapun juga. Tetapi yang membuat manusia harus mengalami pergumulan karena apa, saudara? Karena pemberontakan manusia, karena dosa manusia. Akhirnya manusia harus mengalami semua ini. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saudara. Ya, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Kita masih punya Tuhan. Yang Tuhan senantiasa yang mengulurkan tangannya untuk menolong setiap pergumulan yang kita hadapi. Asal kita berserah dan bersandar kepada Dia. Jadi pesan Natal di tahun ini, saudara, be courageous. Tetap tabah, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, tetap bersandar kepada Tuhan dalam iman, dalam doa, dan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup saudara di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Inilah pesan Natal di tahun 2022, saudara. Ya, karena kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2023. Tapi kita percaya, selama Tuhan bersama dengan kita, apapun boleh terjadi, tapi kita aman dalam tangan Tuhan. Karena firman jelas mengatakan, aku akan berjalan menyertai engkau dan tidak meninggalkan engkau. Artinya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Selama kita masih bertahan, selama kita masih bersandar dan berharap kepada Tuhan, percayalah, di dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan, ada perlindungan yang sempurna. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan masuk dalam acara berikutnya, saudara. Kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin. Ini bukan sebuah tradisi, saudara ya. Tetapi ini mengingatkan bagi setiap kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan lilin ini kita ibaratkan terang Tuhan. Yang hari ini terang Tuhan akan menerangi setiap hati kita. Dan kita bawa terang itu keluar sana untuk memberkati setiap orang. Amin.
Haleluya, kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita tetap dalam hadirat Allah, kita nikmati. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat lilin di atas tangan kita. Bapa, di dalam sungguh kami bersyukur Tuhan atas hari yang penuh dengan sukacita. Pada pagi hari ini kami merayakan Tuhan hari kemenangan karena Engkau datang ke dunia. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bukankah kita semua anak-anak Allah, orang-orang yang dikasihi Tuhan? Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan melalui Natal pada hari ini. Ada sukacita di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Kristus anak Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk gereja Glow Fellowship Center yang ada di Bali selama panjang tahun ini Tuhan. Kami dapat melewati tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, tapi kami dapat melewati semua karena kasih Tuhan. Hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kami dapat bertahan dan melalui setiap saat
Karena kami tahu setiap saat kami tidak pernah lepas dari pergumulan kami Tuhan. Tetapi setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami aman dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan Natal pada tahun ini. Be courageous. Tetap tabah, kuat dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan saudara mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan saudara sendiri. Karena manusia itu terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, maka apapun akan kita hadapi bersama Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kita akan menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lewati dan akan kami hadapi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Yes. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dialah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan terbaik kita pagi hari ini. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa ya. Persembahan pujian dari tim Youth GBI Glow Bali. Kita berikan sambutan yang paling meriah. Yes. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Dipersilahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangga bukan karena kita memakai pernak-pernik Natal hari ini ya. Terlebih yang terpenting hari ini bahwa Natal itu ada di hati kita. Amin. Tuhan Yesus lahir di hati kita. Seperti pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak youth. Kami persilakan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Cek.
hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu, Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita juga akan diberkati persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, anak-anak yang luar biasa. Oke, baik. City sidewalks, busy sidewalk, present holidays time. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Street of streetlights, even stoplights, playing a bright red and green. As the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kid punch. This is Santa big scene. And above all this bustle, you'll hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, ring-a-ling. You will hear, soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. Merry Christmas. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini ibu-ibunya juga tidak mau kalah, saudara. Haleluya, hari ini mau perform juga. Semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk kali ini ibu-ibu, bapak-bapak boleh berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Jingle bells, jingle bells, Jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring. Ring and blowing and what's so fun. Now
bersama-sama. Singing and praising in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle and beat, that's the jingle bell rock. Mari kita bergoyang bersama-sama untuk Tuhan, yes. Swing and jingle bell ring, snowing and blowing and hustle of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Singing and praising in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell rock. Woohoo! Haleluya. Merry Christmas. Wah, kurang kompak ibu-ibunya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Merry Christmas. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjut untuk pengumuman 1 minggu ke depan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala Pester yang Ketirta. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Surga di Keluargaku akan dimulai kembali pada Januari tahun 2023. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 1 Januari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Guntur Karamoy disertai dengan perjamuan kudus. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati pada hari ini. Amin. Oke, baiklah saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya saya akan mengucapkan kata demi kata untuk tahun ini saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang gereja Glow Fellowship Center ini boleh berada sampai saat ini. Ini karena kemurahan dan kasih Tuhan. Juga kesempatan pada hari ini kita bisa merayakan Natal bersama, ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan dan kasih Tuhan. Dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan semua ini. Khususnya kepada Ketua Panitia Bapak David. Mana Pak David? Silakan Pak berdiri Pak. Terima kasih Pak David untuk semuanya. Dan juga untuk Pak Roger. Mana
Mana Pak Roger? Silakan berdiri. Untuk dekor yang saudara lihat, luar biasa dekornya saudara. Kalau saudara ada perlu sesuatu untuk wedding atau apapun juga, Pak Roger ini adalah Shalom Wedding Organizer. So, saudara bisa menghubungi Pak Roger. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kasih anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang pada hari ini kami rayakan Tuhan. Kedatangan Tuhan ke dunia untuk membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Kami menyadari Tuhan, apabila Engkau tidak datang ke dunia Tuhan, apa yang akan terjadi pada hidup kami Tuhan. Hidup kami tidak menentu. Tetapi saat ini kami punya sesuatu yang pasti. Karena Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang akan datang kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkat Tuhan terus melimpah atas kehidupan mereka. Kesehatan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat hidup mereka sempurna, di dalam karya mereka sempurna. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga, dan menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan melewati tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami bersandar dan berharap kepada Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya. Dan menghadapkan wajahnya, memberkati dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Saudara boleh kasih salam kanan kiri muka belakang, tapi jangan pulang dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan pulang dulu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.